Halo sahabat belajar, pecinta catur semuanya. Kali ini dengan problem 3 langkah skamat yang boleh dibilang ini cukup sulit kalau yang belum tahu kuncinya. Dimana posisinya di sini putih ada raja dan ada benteng, ada menteri dan ada 2 pion. Langkah pion putih adalah ke atas, sehingga di sini ada 1 pion putih yang tinggal selangkah lagi dapat promosi. Kemudian hitam ada raja di G4 dan ada pion. Langkah pion hitam tentu adalah ke bawah. Oke, sebagai contoh di sini putih mencoba untuk langkah pertamanya, misalkan menteri ke F6, berusaha untuk menghalangi raja hitam agar tidak bergeser ke kiri, sehingga di sini hitam hanya memiliki 1 langkah saja, yaitu raja G3. Kemudian langkah kedua putih skak dengan benteng ke G1, skak. Dan di sini tentu hitam memiliki 2 langkah atau 3 langkah mungkin ya. Tetapi pasti hitam akan memilih langkah ke raja H2. Raja H2, sehingga di sini untuk langkah ketiga putih sepertinya belum bisa skak mat ya. Kalau misalkan menteri ke H6, skak ke H6, maka di sini kita masih bisa memakan benteng di G1. Atau kalau misalkan di sini menteri skak ke F2, menteri ke F2, skak, dan ternyata raja juga masih bisa berpindah ke H3. Oke, tentu kalau kita lanjutkan di langkah keempat sudah pasti skak mat. Tapi untuk problem caturnya adalah harus bisa skak mat dalam maksimal 3 langkah. Oke, kita kembalikan ke posisi awal, posisinya seperti ini. Silakan sahabat belajar, mungkin bisa di pause terlebih dahulu video ini, temukan langkah kunci untuk putih, sehingga nanti putih berhasil skak mat dalam maksimal langkah ketiga. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, bagaimana? Apakah sudah menemukan yang menjadi langkah kunci di problem catur kali ini? Mudah-mudahan yang sudah menemukan nanti solusinya sama dengan pembahasan yang akan saya sampaikan. Oke, yang menjadi kunci atau langkah pertama yang harus dilakukan putih supaya nanti bisa skak mat dalam langkah ketiga adalah, jadi untuk raja putih dan benteng putih kalau diperhatikan ini masih berada di posisi awal ya. Raja masih di E1, benteng masih di H1, sehingga tentu ini putih masih bisa melakukan rokade guys. Oke, melakukan rokade. Jadi langkah kunci dalam problem ini adalah putih harus rokade. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi langkah pertama harus rokade, sehingga menjadi seperti ini. Maka setelah ini hitam memiliki beberapa jalan atau beberapa langkah yang hitam miliki, yaitu yang pertama, hitam bisa melangkahkan raja ke G3, atau yang kedua bisa melangkahkan pion ke F6, atau juga bisa langsung pion ke F5. Oke, kita akan coba satu persatu kita analisa. Apabila di sini langkah hitam adalah raja ke G3. Oke, raja ke G3. Maka langkah kedua putih yang harus putih ambil adalah menteri ke H5. Dengan bermaksud untuk menghalangi raja di jalur ini, sehingga di sini raja tidak bisa kemana-mana karena langkahnya sudah terkunci. Jadi yang bisa hitam ambil adalah di langkah ini adalah dengan pion ke F6 atau pion ke F5. Misalkan pion ke F6. Oke, kita langkahkan dulu menteri ke H5. Kemudian pion F6. Nah, maka di sini langkah ketiga putih yaitu skak dengan benteng ke F3. Oke, sehingga di sini adalah skak mat.
Oke, kita kembalikan ke posisi ini. Apabila yang diambil hitam adalah dengan melangkahkan pion ke F6 atau pion ke F5 sama saja, karena nanti langkah kedua putih adalah pion kali pion, yaitu pion putih memakan pion ke F6. Nah, sehingga di sini hitam hanya memiliki satu langkah, yaitu ke G3. Dan di langkah putih ketiga yaitu promosi pion. Di sini dapat promosi menjadi menteri atau benteng. Jadi benteng juga ini adalah skakmat. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan problem catur di video kali ini. Nantikan video problem catur yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.